lukis, seni tari, seni musik, syair, nah seperti itu, film. Nah, sedangkan karya sastra itu ada 3. Prosa itu bisa cerpen, novel, hikayat, pokoknya yang tulisan panjang-panjang itu namanya prosa. Yang kedua puisi. Puisi itu yang ada bait, ada rima, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah drama. Drama itu bentuk karya sastra berupa dialog yang diperankan. Itu namanya drama. Sekali lagi, objek kajiannya itu karya seni atau karya sastra. Nah, sebelum mengkritik, dia pasti akan menguasai dulu objek yang dikaji. Nah, menguasai itu berarti dia mampu menganalisis unsur-unsurnya. Jadi dia bisa mendeskripsikan unsur-unsurnya. Itu kalau di karya seni. Kalau di karya sastra, dia harus mencantumkan sinopsis. Sinopsis itu garis besar isi cerita. Nah, garis besar isi cerita itu berarti juga menganalisis unsur-unsurnya, perwatakannya, tokohnya, settingnya. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Nah, setelah dia menganalisis, memahami, kemudian membuat rangkumannya dari berbagai macam unsur tadi, dia lalu mencari kelemahannya itu apa, kekurangannya ada di mana. Nah, ketika seseorang itu secara ilmiah, secara ilmu, itu mau mengkritik, dia harus tahu dulu teorinya. Jadi teori tentang perwatakan itu seperti apa, teori tentang penokohan seperti apa, teori tentang setting seperti apa. Nah, berdasarkan dasar teori atau kajian teori, dia menunjukkan kelemahannya. Nah, ketika dia mengkritik, dia harus menunjukkan data pendukung yang objektif. Jadi kata kunci pertama tadi objektif. Ada sinopsis atau garis besar isi cerita dan analisis unsur-unsurnya. Juga disertai dengan alasan yang logis. Alasan yang logis itu alasan yang masuk akal berdasarkan teori. Jadi ada teorinya. Seperti itu. Ya, itu kritik. Jadi kritik harus mencantumkan sinopsis. 2, waktu mengkritik harus berdasarkan landasan teori atau teori yang bersangkutan, ya. Kemudian 4, harus disertai dengan data pendukung yang objektif dan logis, seperti itu. Jadi kalau kritik itu kajiannya atau ulasannya itu harus menyeluruh. Karya itu dianalisis secara menyeluruh. Yang di sini belum ada. Nah, kalau esai itu apa? Nadia Kaisa, nomor 2 halaman 15. Iya, Bu. Teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif, dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Nah, berbeda dengan esai. Kalau esai itu sifatnya subjektif, jadi tidak harus berdasarkan teori tertentu. Itu juga tidak harus tentang karya seni ataupun sastra, bisa fenomena lain, misalnya fenomena sosial, agama, politik, dan lain-lain. Semuanya bisa dibuat esai. Karena esai itu dari sudut pandang penulis. Jadi dia punya ide apa, punya opini apa, punya gagasan apa, ditulis saja. Dan dia tidak harus menyeluruh, jadi dia hanya di bagian tertentu saja. Apakah boleh, Bu, tentang hal-hal yang remeh-temeh? Boleh, misalnya tentang model rambut, tentang bagaimana mempersuasi seseorang atau mempengaruhi seseorang, gitu. Jadi tidak harus secara keseluruhan, boleh objek tertentu yang menjadi minat dia. Dan itu sifatnya subjektif. Subjektif itu artinya sudut pandang orang lain. Dylan bisa menyoroti sudut pandang agama dari sisi tertentu, Evelyn dari sisi lain, gitu. Ya, kalau tidak setuju ya ada tandingannya. Gitu. Jadi silakan membuat argumentasi baru yang menulis tentang dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau kritik itu dasar teorinya ada. Ya, karena itu sifatnya ilmiah. Walaupun teks esai juga ilmiah karena itu juga bahasanya resmi,
juga bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak seilmiah kalau itu kritik. Ya, saya ulang, kalau esai sifatnya subjektif. Yang kedua, tidak harus menyertakan sinopsis, tidak harus karena hanya bagian tertentu. Tidak seluruh objek. Yang ketiga, itu tidak perlu disertai alasan-alasan yang fakta dari orang lain, dari hukum, dari teori, itu tidak harus karena itu betul-betul pendapat subjektif. Itu. Dan tidak harus menyeluruh. Nah, Anda sudah bisa membedakan itu. Baik, sekarang nomor 3. Silakan Darius. Berdasarkan pengetahuan isi yang dikaji di dalamnya, perbandingan kritik dan esai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ya, pengetahuan atau isi atau objek yang dibahas ya. Jadi pengetahuan isi itu sama dengan objek yang dibahas. Silakan Darius. Yang pertama, kritik itu objek kajian adalah karya, misalnya seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Nah, di situ masih dicampur ya. Anda harus bisa membedakan yang termasuk seni yang mana, yang sastra yang mana. Di situ sastra tidak lengkap ya, baru ditulis drama. Bisa juga puisi, bisa juga prosa ditambahkan. Yang lainnya seni. Terus kalau esai bagaimana Darius? Objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Ya, jadi bisa karya, bisa fenomena, bisa hal lain. Pokoknya yang disukai oleh penulis, ya, yang sifatnya subjektif, yang menarik perhatian. Nomor 2, Darius. Ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Ya, itu salah ya. Jadi novel itu termasuk objeknya. Tapi kalau hasilnya yang karya sastra, itu berupa sinopsis. Kalau berupa seni, itu berarti deskripsi objek. Deskripsi objeknya. Jadi kalau misalnya seni pahat, seni lukis itu berarti deskripsi. Deskripsi itu bisa dari bahan, bisa dari ukuran, bisa dari ketajaman warna, dan seterusnya. Kalau esai, silakan Danius. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Ya, jadi tidak perlu mencantumkan. Tapi kalau dikritik itu harus mencantumkan sinopsis atau deskripsi tadi. Terakhir Darius. Kritik menyajikan data-data objektif. Yang esai? Yang esai tidak selalu membutuhkan data. Ya, artinya menyajikan data-data objektif itu ketika mengkritik itu harus ada dasar teorinya. Harus ada teori, harus ada pijakannya. Dan harus memberikan alasan yang objektif, alasan yang logis. Itu. Jadi tidak semua orang bisa menulis kritik ya, karena wawasannya harus luas. Kecuali menguasai objek yang dikaji, berdasarkan teori-teori tertentu, dia juga harus membandingkan dengan karya-karya lain. Sehingga nanti dia bisa menentukan karya ini bagus atau tidak dari teori tertentu. Seperti itu. Terima kasih Darius. Sekarang Kegan, silakan baca nomor 4. Dilihat dari pandangan penulisnya, perbandingan kritik dan sastra dapat diringkas sebagai berikut. Ya, sekarang dari pandangan penulis. Dari pandangan penulis. Maksudnya itu dilihat dari unsur penulisnya. Nah, penulisnya itu harus seperti apa? Waktu mengkaji atau mengkritik atau membuat esai, penulisnya itu harus bersikap seperti apa? Seperti itu. Ya, harus bagaimana? Itu pandangan penulis. Silakan Tegan. Dalam kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Bagus. Dalam esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Ya, sudah paham ya? Tidak usah saya ulang. Lanjutkan nomor 2, Tegan. Dalam kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan.
Dalam esai, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Ya, jadi kalau Anda nanti S1 misalnya ya, itu melakukan suatu penelitian, itu biasanya ada kajian teori. Jadi ada buku-buku yang Anda pakai untuk meneliti atau untuk mengkaji atau mengulas suatu karya. Terakhir, Dalam kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Dan dalam esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. ya, pembahasannya secara utuh, tetapi objeknya tidak keseluruhan. Misalnya mau mengatakan tentang apa ya, ini aja ya, model rambut. Nah, ya sejauh dia tahu itu sampai detail, gitu. Tetapi tidak ada landasan teori, itu hanya berdasarkan apa yang dipikirkan oleh penulis. Ya, semakin lengkap juga semakin baik, gitu. Tetapi artinya tidak keseluruhan. Mungkin dia hanya mau melihat model perempuan aja, tidak mau melihat model laki-laki, tidak mau melihat model rambut bayi, tidak mau melihat rambut lansia. Nah, jadi hanya di objek itu aja. Baik, terima kasih banyak. Sekarang dibuka halaman 16. Ini masih kita belajar teori dulu ya, masih belajar teori dulu. Setelah itu nanti kita akan melihat contohnya. Dela, silakan baca nomor 5. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Sama dengan struktur teks di eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ya, jadi teks eksposisi itu ada di bentuknya itu apa? Ada surat, ada kritik, ada teks editorial. Itu strukturnya itu. Ada pernyataan umum, ada argumen, ada penegasan ulang. Pernyataan umum itu masalah pokok yang mau dikaji. Argumen itu semua pendapat-pendapat, teori, kemudian hal-hal yang mendukung baik mau pro maupun mau kontra. Seperti itu. Ya, tidak harus pro kontra, tetapi yang memperkuat juga boleh, yang memperkuat pernyataan pendapat. Kalau penegasan ulang itu berarti hal pokok atau inti pokok yang dibahas disertai dengan alasan yang paling utama. Atau bisa juga dengan harapan kalau itu merupakan permasalahan atau solusi. Gitu. Nanti di materi teks editorial akan Buyo tenangkan gitu lagi. Karena itu mirip. Jadi kalau di teks editorial juga sama kan, ada isu penting. Mungkin Deborah masih ingat, isu penting untuk teks editorial harus mempunyai 3 ciri apa? Isu penting dalam teks editorial. Buyo meloncat. Saya kurang ingat, Bu. Oh, kurang paham. Siapa yang paham? Christopher Agung mungkin ingat? Isu penting dalam teks editorial. Dulu Anda kan praktek. Kontroversial, fenomenal, dan aktual. Pinter sekali Cecilia Evelyn. Terima kasih masih mengingat. Ya, ada kontroversial, ada pertentangan, kemudian aktual, terjadi saat ini, akhir-akhir ini, ya, fenomenal, menyangkut wilayah yang luas. Cecilia Evelyn, keren, pinter, ya. Sip. Nah, jadi masih ingat. Kemudian di strukturnya setelah ada isu penting, ada argumentasi. Argumentasi ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro itu berarti memuji, menyetujui, ya, ada data-data pendukungnya. Kalau kontra berarti ada mengkritik, ya. Kemudian ada kalimat harapan, ada solusi. Nah, itu nanti ada di soal menjodohkan. Jadi ada sebuah teks, di bagian teks editorial ini merupakan kalimat apa? Kalimat harapan, kalimat saran, kalimat mendukung, dan seterusnya. Itu ya, diingat-ingat. Terima kasih Evelyn sudah mengingat. Terakhir nomor 6. Eugene, silakan baca sayang. Ya, Bu. Kaidah kebahasaan teks kritik dan esai adalah banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Coba digarisbawahi dulu, di stabilo. Baik kritik maupun esai itu banyak menggunakan kalimat persuasif yang memengaruhi, bukan mempeng ya, memengaruhi. Persuasif,
Mengapa memengaruhi? Ya karena di situ dia ingin meyakinkan seperti argumentasi, tapi ranahnya supaya sampai diikuti ide itu. Jadi lebih dari argumentasi. Maka dia menyertakan bukti-bukti, fakta-fakta yang logis. Ya, diberi penjelasan data-data pendukung. Silakan lanjutkan, Eugene. Banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ya, bagus sekali. Mengomentari dari kata komentar. Komentar itu bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif berarti mengkritik, ya, mengkritik, menunjukkan kelemahannya. Kalau dia memuji atau pro itu berarti dia terpesona, dia mengapresiasi, dia memuji. Gitu. Jadi nanti memberi penilaian. Penilaian itu kalau di resensi menunjukkan kelebihan kelemahan. Sama. Lanjutkan, Eugene. Banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Ya, ini nanti ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan. Pertama bersifat persuasif, kedua menilai atau mengomentari. Yang ketiga itu adalah banyak istilah teknis. Istilah teknis itu artinya istilah. Itu berarti kosakata yang berkaitan dengan teori. Sesuai dengan objeknya. Kalau seni, kalau sastra ya nanti ada unsur intrinsik, ekstrinsik, perwatakan, penokohan, itu namanya istilah teknis. Ada alur, ada watak, ada amanat. Jadi kosakata yang dipakai dalam bidang tertentu itu namanya istilah. Silakan, Eugene. Banyak menggunakan kata kerja mental. Ya, lanjutkan. Khusus untuk esai, penyajiannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Ya, kalau esai itu subjektif, jadi tidak sedetail kalau kritik. Ya, pokoknya sifatnya dia kalau esai itu bebas menyampaikan sesuatu sesuai apa yang dia pikirkan tentang objek tertentu. Bahasanya ya lebih bebas, lebih meskipun resmi, tetapi dia tidak wajib harus menggunakan istilah teknis. Itu. Eugene, terima kasih sudah membaca sangat bagus. Itu sudah selesai ya. Jadi di situ sudah ada ciri kebahasaan, sudah ada objeknya apa saja, kemudian bagaimana penulis itu waktu membuat esai harus menyeluruh, harus alasan logis, kemudian pilihan katanya harus seperti apa, dan seterusnya. Nah sekarang coba dilihat halaman 18, itu ada Batman, Gunawan Muhammad, itu nanti dibaca, itu contoh kritik atau esai. Nanti coba dilihat. Dan berikutnya, coba dilihat halaman 24. 24. Nanti halaman 24 silakan dibaca ya. Itu nanti sampai ini 24 sampai 27. Coba diberi lingkaran dulu 24 sampai 27. Dan nanti itu lanjut di halaman 33. Halaman 33 itu nanti ada contoh teks kritik yang panjang ya, artinya yang utuh. Terus nanti kalau Anda dari teks panjang itu nanti disuruh mana yang menunjukkan pernyataan umum, mana contoh argumen, mana contoh penegasan ulang, itu halaman 37. Jadi halaman 33 sampai 37 nanti dibaca, supaya Anda tidak bosan mendengar suara buyut. Caranya membaca adalah, coba dicari mana yang menunjukkan adanya kalimat yang bersifat teknis, menggunakan istilah-istilah tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, mana kalimat yang menunjukkan kritik. Kritik itu berarti menunjukkan kelemahannya. Dan mana alasan yang logis, alasan yang mendukung yang dia sertakan. Itu. Nanti di dalam USP itu diberikan teks, kemudian nanti Anda disuruh mana argumen yang diberikan oleh penulis. Bisa juga
Teks itu dilihat dari cirinya, jelaskan teks tersebut dilihat dari cirinya. Nah, kalau misalnya itu kritik, ya udah Anda menuliskan ciri-ciri kritik. Kalau itu esai, ya Anda menjelaskan ciri-ciri esai. Nah, hanya begitu saja. Gitu. Terus suatu teks itu termasuk esai atau kritik. Atau bisa juga mungkin teks editorial. Nah, itu. Kalau teks editorial itu kan cirinya sebuah tulisan, di kiri atas ada nama harian, ada tanggal. Nah, itu berarti nanti itu mungkin teks editorial. Kalau dikritik langsung judulnya apa, oleh siapa. Tidak perlu ada korannya. Baik, anak-anak, saya beri waktu 15 menit ya. Sekarang baca dulu yang ini. Halaman 24. Halaman 24. Untuk lebih mengkhususkan teks kritik dan esai dari teks eksposisi lainnya, eksposisi lain itu misalnya tadi teks editorial, atau surat lamaran pekerjaan, itu juga teks eksposisi. Ada pernyataan umum, ada alasan, ada penegasan ulang. Ya. Berikut adalah sistematika kritik yang dapat diterapkan ketika Anda membuat sebuah kritik. Nah itu, silakan dibaca dulu. Nanti yang bagian penting di stabilo. Ringkasan atau deskripsi itu kalau untuk karya seni. Kalau untuk sinopsis itu untuk karya sastra. Isinya apa dan seterusnya. Silakan dibaca dulu. Hari ini yang tidak masuk nomor absen 1 dan 15, betulkah? Permisi, Bu. Iya, Darren. Absen 1 itu tadi barusan bilang saya ada kendala sama jaringan internetnya, Bu. Oh, baik. Kalau nomor absen 15? Kalau absen 15 saya kurang tahu sih, Bu. Belum ada mengabari saya, Bu. Baik. Karena sudah memberitahu, saya anggap hadir ya nomor absen 1. Tolong Darren memberitahu kalau sudah bisa masuk, Bu Yu anggap hadir. Gitu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Darren. Kalau Anda kesulitan atau dirasa Bu Yu terlalu cepat menerangkan, silakan memberi emo. Nanti Bu Yu akan bantu segera. Kalau halaman 24 sudah, itu boleh juga itu halaman 25. Contoh pernyataan persuasif. Jadi yang bersifat memengaruhi, bukan mempeng ya, memengaruhi. Nanti saya terangkan di sesi kedua tentang selain kritik dan esai. Hari ini kritik dan esai dulu sampai Anda paham. Nanti jam berikutnya saya terangkan yang sifatnya gramatikal dan teori lain.
Nomor 25, halaman 25, pernyataan bersifat persuasif. Persuasif itu kan memengaruhi ya, memengaruhi. Jadi setelah menunjukkan kelemahannya, dia memberi kalimat saran. Nah, kalau saran itu sudah disertai dengan alasan yang logis dan yang diberi saran melakukan tindakan, itu berarti persuasinya berhasil. Dia berhasil memengaruhi bahwa ide yang dia kemukakan diikuti oleh orang yang diberi saran. Itu memengaruhi. Kalau belum paham tentang kata kerja mental, ada di halaman 27. Bu Yo izin ke ruang guru sebentar, ya? Sebentar.
Terima kasih, Buya sudah balik. Ada urusan sedikit tadi. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Makasih Eugene sudah merespon. Ya. Nanti kita yang jam ke 56 akan Buyo bahas mengenai kisi-kisi USP yang lain. Tadi kita fokus di kritik dan esai karena tadi materi baru, ya. Gitu. Pokoknya dibaca-baca, Anda bisa memberi contoh apa itu penegasan ulang, apa itu argumen, apa itu pernyataan pendapat. Kemudian nanti di teorinya Anda tahu ciri kritik, ciri esai. Kemudian kebahasaan, ciri kebahasaannya seperti apa. Dah itu ya, utamanya di situ. Dibaca-baca, kemudian kalau menemukan contoh-contoh yang tadi, kalimat-kalimat tadi di stabilo. Supaya nanti malam Anda bisa mengulang, besok waktu USP tidak belajar pun sudah nyantol. Ya. Stanley, saya izin spotlight ya, mau ambil foto sebentar. Oke. Untuk laporan.
Baik, anak-anakku terkasih, nanti jam ke-4 dan ke-5 jangan terlambat masuk ya. Karena Bu Yo menjelaskan kisi-kisi lain yang juga sangat penting. Terima kasih, istirahat 5 menit, berkat Tuhan menyertai kalian semua. Sukses, juga bahagia. Yuk. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih Bu. sayang. Yuk, Bu Yo izin lift ya.